Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu ingin mendengarkan suara-Mu dan dibentuk oleh kebenaran-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan pilihan dan kesibukan, kami ingin mengambil waktu sejenak khusus untuk mendengarkan panggilan-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, agar setiap kata yang disampaikan berasal dari hati Tuhan. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kekuatan bagi perjalanan iman kami. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami hamba-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rohani kita semua pasti pernah bergumul dengan satu pertanyaan penting. Apakah aku sungguh-sungguh siap mengikuti Yesus apapun resikonya? Hari ini melalui Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Tuhan Yesus sendiri membawa kita untuk memahami sesuatu hal yang serius dan penuh dengan harapan tentang arti sejati dari mengikut Dia. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 poin perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, mengikut Yesus memerlukan komitmen yang mendalam. Ketika seorang dengan semangat berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," kita bisa melihat di dalamnya ada antusiasme yang luar biasa. Namun Yesus tidak menjawab dengan tepuk tangan. Ia menjawab dengan kejujuran yang mengejutkan. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak sedang ingin mengecilkan hati, melainkan membuka kenyataan bahwa mengikut Dia bukan soal kenyamanan, melainkan komitmen. Ini bukan tentang fasilitas, tapi kesetiaan. Kadang kita juga seperti orang itu. Kita berjanji setia, tetapi tidak menyadari bahwa mengikuti Yesus berarti siap hidup berbeda, bahkan kehilangan kenyamanan. Tapi justru disitulah keindahan mengikuti Yesus. Kita tidak dijanjikan kenyamanan dunia, tetapi kepenuhan dalam Kristus. Dia yang tidak punya tempat meletakkan kepalanya, justru menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan Allah. Yang kedua, mengikut Yesus berarti memberi prioritas tertinggi kepadanya. Yesus memanggil orang kedua, "Ikutlah aku." Namun jawaban orang itu terdengar masuk akal, "Izinkan aku menguburkan Bapakku dahulu." Tapi Yesus menjawab dengan tegas, bahkan terdengar keras, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Apa maksud Yesus?
Bukankah menghormati orang tua itu penting? Ya, saudara-saudara, tentu sangat penting. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa mengikut Dia harus menjadi prioritas tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada kewajiban budaya dan keluarga. Bukan berarti kita mengabaikan keluarga. Tetapi saat Yesus memanggil, tanggapan kita harus segera. Dalam budaya Yahudi, saat itu menguburkan ayah bisa berarti menunggu hingga orang tuanya meninggal entah kapan. Yesus tidak ingin panggilan itu ditunda karena urusan duniawi. Ada urgensi dalam mengikut Yesus. Kerajaan Allah sedang dikerjakan sekarang dan kita diajak untuk ambil bagian. Dan poin yang ketiga adalah mengikut Yesus menuntut fokus penuh dan tidak menoleh ke belakang. Orang ketiga berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Saudara-saudara, ini mengingatkan kita pada Elisa yang pamit dengan keluarganya sebelum mengikuti Elia. Tapi Yesus menjawab, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus memakai gambaran seorang pembajak. Saat membajak, jika kita menoleh ke belakang, jalur bajakan akan melenceng. Begitu juga dalam mengikut Yesus. Jika hati kita masih tertarik pada masa lalu, kenyamanan lama, atau identitas lama, maka perjalanan rohani kita terganggu. Yesus ingin pengikut yang fokus, yang utuh dan tidak setengah hati. Mengikut Yesus bukan sekedar langkah awal, tetapi juga soal ketekunan sampai akhir. Tidak cukup hanya berkata, "Aku mau ikut," tetapi kita juga perlu menunjukkan kesungguhan melalui tindakan yang konsisten. Saudara-saudara, mungkin hari ini Anda yang mendengarkan merasa bimbang. Anda merasa belum cukup layak, belum cukup kuat, atau Anda merasa berat meninggalkan hal-hal duniawi yang sudah nyaman. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus tahu kelemahan kita, namun tetap memanggil kita. Dia tahu kita bukan pengikut yang sempurna, tetapi Dia mengundang kita untuk berjalan bersamanya karena dalam perjalanan itulah kita diperlengkapi. Mengikut Yesus memang tidak menjanjikan hidup mudah, tapi Ia menjanjikan penyertaan-Nya. Dan lebih dari itu, Ia memberikan hidup yang penuh makna dan kekekalan. Yesus tidak mencari pengikut yang hebat, tapi yang mau taat. Tidak mencari yang sempurna, tapi yang bersedia dibentuk. Jika hari ini Anda berkata, "Tuhan, aku mau ikut Engkau meskipun aku masih takut dan lemah," maka itu adalah awal yang luar biasa. Karena panggilan Yesus bukan hanya ajakan, tapi juga kekuatan yang menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita menanggapi panggilan Yesus dengan iman. Mari kita berkata, "Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau tanpa syarat, tanpa menoleh ke belakang, dan dengan segenap hatiku." Dan percayalah, Ia yang memanggil kita setia, dan Ia akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk berjalan di belakang-Mu, tetapi untuk berjalan bersama-Mu dalam kasih dan kebenaran. Kami mengakui seringkali hati kami terbagi. Kami takut kehilangan kenyamanan, takut meninggalkan hal-hal yang kami kenal. Tapi hari ini kami mau belajar taat. Kami mau melangkah dalam iman. Tuhan, kuatkan kami untuk mengikuti-Mu dengan setia. Ajari kami untuk tidak menoleh ke belakang. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa mengikut Yesus adalah keputusan terbaik dalam hidup ini. Pakailah kami untuk memberitakan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.